merupakan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita adalah puasa di bulan suci Ramadan, ya. Itu salah satu rukun Islam, ya. Jadi puasa, jangan kagak puasa udah setahun sekali kagak puasa, ya. Senin Kamis kagak, puasa Ayyamul Bid kagak, terus puasa Ayyamus Sud enggak, akhir bulan puasa Arafah Tarwiyah kagak, puasa Muharram Asyura kagak, apalagi puasa Daud mah, ya. Nah, bagian dah itu mah yang pada sunnah-sunnah. Ini yang wajib, ya, puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini asal udah bulan 1 Ramadan, ya udah wajib puasa tuh, ya. Nah, bagaimana kita tahunya? Yang namanya bulan Ramadan, namanya bulan itu kan ada 29 kadang 30, ya. Kalau udah 29 terus dilihat bulannya ada, berarti besoknya tanggal 1 udah. Kalau tanggal 29 terus dilihat bulannya belum ada, ya berarti bulan Sya'bannya disempurnain jadi 30, ya. Jadi bulan Hijriyah ya 29, kalau enggak 30, gitu. Nah, terus kita bagaimana? Ya, kita niatnya. Punya ilmunya, ilmunya kagak, alatnya kali agak juga. Dengerin deh pemerintah, udah kalau gitu ribet banget, ya. Nah iya, ilmu niat bulannya kagak ngerti, ya. Ilmu falak, ya, itu nggak ngerti. Terus alatnya, teropong itu kagak punya, ya walaupun nggak wajib, walaupun bisa dilihat pakai mata biasa gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan, ya udah ngikutin aja, udah, ya. Nah, kita bahas nih malam, mudah-mudahan ya lumayan cukup dah, mudah-mudahan ya buat masalah puasa. Ini buat nyegerin aja biar paham, dan juga ngasih tahu orang yang belum pada paham, ya. Syarat sahnya puasa, ada 4. Pertama Islam, ya, syaratnya harus Islam. Kalau ada orang kafir puasa nggak sah, ya. Ada orang kafir puasa ngikut-ngikut orang Islam, ya nggak sah, karena puasa ibadah, ya. Dan Tuhan lain. Nah iya, Tuhan lain. Dia ngarepin puasa, minta pahalanya mas apa? Nah kalau kita kan ngerjain nih puasa ibadah, ya kan, atas dasar perintah Allah. Berarti yang ngasih pahala siapa? Nah iya. Nah kalau dia orang kafir mau ikut puasa, ya nggak apa-apa, gitu. Ya cuman yang agak sah, yang ngasih pahala dia siapa? Yang nyuruh dia puasa siapa? Paham ya? Jadi karena ini ibadah maka harus Islam. Yang kedua aklun, berakal, agak gila, ya. Orang gila itu ibadahnya nggak sah, ya. Namanya aja orang gila nggak dapat beban, ya. Dia nggak dibebanin ngejalanin syariat. Gila, puasa kagak, nggak sah, sembahyang kagak, ya, haji kagak, begitu.
Jadi gimana? Kalau mau lepas dari beban, gila dia tuh. Ya. Wadaqa'un an nahwi haidin. Syarat ketiganya ya bersih dari seperti haid. Ya. Makanya di sini pakai seperti haid. Nah, yang seperti haid itu apa? Nifas. Ya. Nah, bisa nifas itu habis lahirin. Kalau nifas mah. Ya, jadi orang yang haid, nifas nggak sah puasanya. Ya, kalau dia niat puasa tuh, ya nggak sah puasanya. Itu istri-istri kita tuh yang haid, nah dia nggak sah puasa. Bilangin, berarti dia punya utang. Ya, udah dibayar apa belum tuh utang kemarin? Yang Ramadan tahun kemarin, dia haid misalnya, ya nggak usah kalau bininya nggak usah kayak Haji Yahya mah, udah agak haid aja itu mah. Nah, mudahan itu mah. Nah, ya puasa aja itu mau puasa ya puasa, ya, ya, hah? Gagu. Lah gagu mau puasa emang apa? Lah wajib. Lah gagu makan bisa, minum bisa, nggak ada urusan. Wajib puasa. Ya, jadi itu bilangin tuh bini-bini kita, jangan makin dilarang. Ya, nggak boleh dilarang. Lah bini kita mau kodok, masalahnya kodok ini wajib. Kalau kodok wajib. Kalau puasa sunnah sama lakinya boleh dilarang. Dan nggak usah puasa sunnah. Berarti lakinya mungkin siang-siang pengen kali. Ya, puasa sunnah nggak apa-apa, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Kodok tuh. Ya, jadi yang punya kodok, nyari dia puasa. Ingetin itu istri kita yang punya utang. Wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat berikutnya, dia tahu kalau hari yang dia jalanin emang boleh puasa. Ya, dia tahu tuh hari emang boleh puasa. Ya, kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh. Ya, hari tasyrik nggak boleh buat puasa. Ya, terus yang kagak biasa puasa habis pertengahan Sya'ban kesono nggak boleh puasa. Yang kagak puasa tuh, yang nggak biasa puasa sunnah. Ya, terus nanti hari Syak tanggal 30 Sya'ban nggak boleh puasa. Ya, jadi dia tahu kalau ini hari boleh puasa, terus dia puasa. Ya, itu syarat sahnya. Syarat wajibnya Islam sama diulang. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu abstrak. Ya, dia abstrak, nggak kayak sholat. Kalau sholat kan gerakan, ada gerakannya. Kalau puasa apa? Nggak ada apa-apaan. Kagak makan, kagak minum. Kalau makan, minum itu namanya aktivitas. Kalau kagak makan, kagak minum, ya itu namanya bukan aktivitas. Ya, makanya syarat wajibnya puasa supaya ada gitu, gitu. Itu Islamun, ya, orang Islam. Jadi biar kalau bahasa kita biar kelihatan.
wa taklifun, udah balik, berakal, ya. Jadi tadi tuh lihat tuh, tadi kan syarat sah, ini syarat wajib. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, umur 10 tahun, gitu ya, dia puasanya sah, tapi kagak wajib, gitu ya. Jadi kalau dia kerjain puasa sah, wajib apa kagak? Kagak, karena dia belum balik, gitu ya. Terus wa itaqatun, dan ada kemampuan, ya. Jadi kalau orang Islam balik, berakal, tapi nggak ada kemampuan, maksudnya nggak ada kemampuan, dia itu kagak kuat kalau puasa. Ada orang misalnya, saya mah kagak kuat, 4 jam sekali saya harus apa? Makan. Misalnya tuh, ya, orang kena penyakit gitu misalnya, atau karena udah tua banget, ya. Jadi masing-masing dah yang tahu dirinya, ya. Dia nggak mampu tuh, nggak wajib, ya. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Wasehatun, dan sehat. Yang wajib puasa tuh orangnya harus sehat. Jadi kalau orang sakit boleh nggak puasa, ya. Orang sakit, sakitnya sakit bener, ya. Cuman doang, puyeng-puyeng dikit, atau misalnya bisul, ya, bisul kagak puasa. Wa iqamatun, syaratnya juga iqamah, maksudnya tidak dalam keadaan musafir, ya. Kalau yang dalam keadaan musafir gimana? Boleh nggak puasa, tapi nanti tetap wajib kok, ya. Jadi musafir juga sama, waktu fajar atau subuh dia udah di luar, udah jalan, ya. Dia musafir nih kemana? Jawa, ya, ke Jogja atau ke Surabaya atau kemana, dia musafir. Nah, sebelum subuh dia udah apa? Udah keluar, itu mulai musafir namanya. Nah kalau jam 7 masih di Pondok Kelapa mah nggak boleh, ya, harus puasa, tetap harus puasa. Ntar kalau dia udah apa, dia jalan misalnya jam 10 pagi, tetap harus puasa. Ntar kalau di jalanan kagak kuat banget, baru boleh buka, ya. Tapi kalau keluarnya sebelum subuh, nah dia boleh nggak puasa tuh, ya. Kalau keluarnya sebelum subuh. Nah terus rukunnya puasa, pertama niat malam hari, ya. Niat di malam hari. Jadi niatnya harus malam, karena puasa wajib, ya. Niatnya malam, bukan pagi-pagi niatnya. Watarku muftirin, terus meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Apa itu hal yang membatalkan? Bentar, ya, yang membatalin puasa, ya termasuk makan, minum, itu kan yang batalin tuh, ditinggalin sama dia, gitu, ya. Itu cuma begitu loh, namanya puasa maka kagak ngapa-ngapain. Ya, kan tadi saya bilang kalau namanya aktivitas itu makan aktivitas, minum aktivitas, gitu. Kalau kagak makan, kagak minum, nah itu namanya bukan aktivitas, ya. Maksudnya apa? Nggak kelihatan gitu. Kalau orang makan, ya, orang makan,
Kan kegiatan. Orang minum kegiatan. Kalau orang kagak makan, kagak minum, kegiatan nggak puasa. Bisa jadi puasa, bisa jadi emang kagak puasa. Begitu, ya. Terus nggak boleh bersetubuh di bulan suci Ramadan di siang hari bulan suci Ramadan, ya, nggak boleh bersetubuh. Nah kalau bersetubuh, waduh, kalau bersetubuh wajib bayar kafarot. Kafarotnya bebasin budak. Kalau kagak bisa bebasin budak, apa namanya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, estafet tuh, berturut-turut, nggak boleh. Ntar puasa, ntar enggak. Sehari puasa, sehari enggak boleh. 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak bisa juga ngasih apa namanya, makan, maksudnya ngasih beras 60 mud atau kurang lebih 60 liter buat 60 orang miskin. Ya, 60 liter buat 60 orang miskin. Jadi satu orang miskin seliter. Kan ada malu. Masa ngasih orang miskin seliter cuman, ya, ada malu. Nah kalau dikasih 5 kilo jadinya banyak. Dikasih sesuai aturan dikit, malu, ya. 60 liter buat 60 orang miskin. Nyari orang miskinnya aja susah. Sesuai dengan kriteria syariat. Mana kata gampang. Ya. Tahu yang ini miskin, ini kagak dari mana? RT biasa yang tahu. Ya. Nah, ntar ngupain RT lagi ntar. Gitu. Kalau nggak mampu juga, udah ngapa? Oh, udah susah, lagunya banyak lagi. Iya. Siang-siang tengah hari Ramadan. Iya, namanya kan bebasin budak, nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa. Ngasih 60 orang miskin, kagak mampu. Berarti kan susah. Ya kan? Udah susah, lagunya banyak lagi. Gitu. Nah, kemudian yang bikin puasa itu rusak atau batal apa aja? Pertama, riddah. Ya, keluar dari Islam. Jadi misalnya ada orang, dia lagi puasa, terus dia murtad, ya, berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam, atau berkata sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka puasanya batal. Wa haidin wa nifasin wa wiladatin. Haid, ya, istri-istri kita misalnya lagi puasa, keluar darah haidnya, batal. Nifas, batalin puasa. Ngelahirin, batalin puasa. Wa jununin, gila, walau lahzatan, walaupun gilanya membentaran. Ya, ada orang gila bentaran doang. Misalnya gilanya mensejam, batal. Ya, ada orang gila sejam, nggak ada. Ya, gila gitu bentaran doang gitu, ada. Ya, namanya stres, gimana sih? Namanya stres mah adanya. Jadi masalahnya udah kebanyakan, ya udah panas bener. Ya, udah panas bener. Tolong gila gitu dia.
Nah, wa bi ighma'in, dan dengan ighma, pingsan. Ini orang kalau lagi puasa pingsan, sadar terus, batal puasanya. Wa sukrin, mabok, ta'adda bihi, dia maboknya sengaja. In amma jami'an nahari, jika keduanya itu jami'an nahari, memakan waktu seharian, gitu ya. Jadi dia makan waktu seharian. Yang namanya apa itu tadi? Apa? Pingsan sama mabok, ya. Misalnya dia nggak sengaja makan apa gitu, dia sengaja ya, makan genjer sebaskop misalnya, sengaja gitu ya. Habis itu pingsan ya, atau makan kambing kali ya. Pak Ketua nggak biasa makan kambing kali, begitu sahur. Tapi ini mah kalau sengaja ya, orang-orang sengaja makan pingsan ya. Nah, dari subuh maghrib baru sadar, nah, batal puasanya, nggak dianggap, nggak kaci ya. Gimana kalau tidur? Nah, tidur nggak apa-apa ya. Misalnya nih, habis maghrib subuh, habis subuh tidur, bangun maghrib ya, bangun maghrib nggak apa-apa, tidur ya. Tidur bukan kategori pingsan, terus juga bukannya dia mabuk, bukan, emang tidur, nggak apa-apa ya. Cuman itu kalau bangun maghrib itu tidur atau pingsan? Jangan ada orang gitu ya. Tapi kalau ya sebenarnya mah, kalau emang ini ya, kalau emang ya buat nafkah ada ya, buat pokoknya ada dah, buat nafkah ada, lebih baik tidur dah. Iya, buat kita nih sekarang, kalau baca Quran rada males ya, zikir rada males, nafkah kira-kira udah ada nih, tidur ya, tidur. Kita mah asal melek maksiat ya, kita asal melek nih maksiat. Nah sekarang biar kata hidup di gunung, tetap aja mau ada handphone. Bisa nggak bulan Ramadan gitu kira-kira kita puasa dari handphone? Hah? Di handphone sebulan nggak bakal kita pegang. Di handphone sebulan, coba dah. Bisa nggak? Insya Allah separuh wali. Iya, itu handphone kagak dipegang tuh sebulan, insya Allah separuh wali. Nah itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Terus kalau ada orang musafir, dia pengennya saya puasa ya, nyampe sono juga saya kuat, nggak apa-apa, terserah ya. Tapi syariat nggak ngewajibin
Ya, jadi dia boleh aja puasa boleh, nggak puasa boleh. Jadi pokoknya kalau nggak puasa ya nanti tinggal dia apa ya? Diqadha, ya. Nah terus yang ngebatalin puasa emang apaan? Ya yang ngebatalin puasa pokoknya sesuatu yang masuk ke lubang. Lubangnya kalau bahasa kita lubang aktif. Tahu lubang aktif? Lubang aktif nih hidung, itu lubang aktif. Mulut, lubang aktif. Mohon maaf, bol, lubang aktif tuh. Itu lubang aktif. Kalau ada yang masuk, ya, yang masuk batal. Iya, kuping, lubang aktif juga. Tapi Imam Ghazali ngomongnya enggak. Ya, tapi kalau lubang aktif, kebanyakan ulama ngomongnya kuping juga lubang aktif. Ya, hidung, gitu. Jadi kalau ada yang masuk, sampai ngelewatin apa nih namanya? Ini tulang ini nih, tulang hidung. Sampai lewat kemari, kalau cuma di sini-sini doang mah belum masuk namanya. Ya, jadi kalau yang mobil-mobil tuh, ya, nah, mobilnya begini dong nih, mobilnya begini-gini dong, ya, nggak apa-apa itu nggak batal. Tapi kalau dicolok pedal batal, ya, dicolok pedal banget gitu sampai ke tulangnya ini batal, ya. Jadi yang masuk dari hidung, masuk dari mulut, ya, batal. Masuk dari bol, batal. Ya, kayak orang misalnya dimasukin mikrolak, ya, dimasukin mikrolak, susah buang air dia, dimasukin mikrolak, loh, batal. Ya, terus apa namanya, urat, ya, urat nih peredaran darah, ya, peredaran darah langsung dimasukin, ya, itu juga walaupun ada yang mengatakan nggak batal, ada yang mengatakan nggak batal, ya, ada juga yang mengatakan batal. Tapi kalau yang lain selain yang urat, ya, enggak, itu mah nggak batal, nggak apa-apa. Ya, suntik misalnya pantatnya disuntik gitu, nah, itu kan kagak anu, itu bukan dari apa, bukan dari urat itu ya, bukan, dia mah di mana aja, ya, mau lagi pada suntik di mana, emang makin milih pantatnya kan enggak, asal udah begitu ini nggak pakai alkohol, kosong, ya, nggak apa-apa itu mah, ya. Nih lubang-lubang pori-pori, ya, sama, nggak masalah itu mah, itu lubang nggak aktif, ya, gitu. Ya, puasa mau begitu sebenarnya kalau dikerjain simpel, ya, gampang, menafsu doang ini, ya. Terus apa namanya, arahin, kendaliin, arahin. Kita punya diri itu kendaliin, arahin. Misalnya di lontong 20.000 cukup, udah 20.000, jangan makin beli gocap, ya. Mau beli lontong, mau bakwan banyak banget, dimakan kagak, ya, arahin, kendaliin ini begini. Misalnya ini ada saudara minjem duit sama kita, emang dia buat makan, ya, datang gitu, begitu datang mau minjem duit, apa kata kita, wah, iya ini saya kagak punya duit buat
Mas buat ini buat ini. Salah lo. Lagian ngapain sih lo? Makin nikah. Gua kata juga jangan nikah, lo makin nikah. Lo punya keluarga, ya karena lo urusan lo, gitu tuh. Dikasih, kagak. Boleh tuh. Hendak giliran misalnya ada pertandingan bola, woi dia jadi donatur, apa sih namanya, sponsor, WL, 3 juta, 5 juta, tuh itu namanya nggak dikendaliin tuh, dia punya harta, ya harusnya kemari, ini jadi kesono. Ntar bulan puasa tuh biar pintar ngendaliinnya, ya, biar pintar. Coba dah, misalnya, ini lontong berapa sih lontong sekarang? 2.000. Misalnya, apa namanya, bulan Ramadan naik 2.500. Wajar apa enggak? Wajar. Komplain enggak? Enggak. Wajar kan? Komplain kan? Enggak. Enggak komplain, dianggapnya wajar. Coba bentar dah. Kalau misalnya korma misalnya mahal amat. Begitu enggak? Kalau lontong mah kagak. Emang pahalanya kagak ada? Nah iya. Entar begitu. Kalau yang ada pahalanya mah enggak berat entar. Iya, kan saya sering kasih tahu gini, bahwa Bapak misalnya beli korma, ya, seember, habis nggak sebulan? Lah, lama bener, paling habis. Paling mahal cepek. Ini korma paling mahal cepek, habisnya lama, bulan nih. Sama dia beli lontong 20.000, coba deh jangan kali 30 hari, kali 20 hari aja berapa? 400. Tadi korma berapa? Cepek, bayangin tuh. Pokoknya maksudnya ikutin, saya mau beli korma nih, ngapa? Saya pengen jalanin sunnah Nabi, begitu niatnya. Ya, saya pengen jalanin sunnah Nabi, begitu. Ya terus kalau bukan sunnah Nabi yang mau kita kerjain apa? Sunnah siapa? Ini, ya. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain? Nah, oh nyedot minyak, nggak apa-apa, ya. Nyedot minyak kayu putih, apa misalnya gitu, gituin, ya. Ya, cuman makruh, ya, nggak apa-apa, tapi nggak batal puasanya. Jangan jilat lagi. Saya kan ada tuh orang pakai minyak kayu putih pakai dijilatin, ya, nggak boleh, itu mana ketelan, batal kalau dijilatin, ya. Iya. Nggak wajib. Dan bayar. Order juga, pilihan juga. Ya.
Ntar itu buat orang yang nyusuin, ya, sama orang yang habis sama orang yang hamil, itu begitu. Ya, ntar ada yang wajib qadha juga, bayar fidyah juga. Ya, masalahnya dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayinya, ya. Jadi pokoknya pinter-pinter dah. Nah, sebelum Ramadan, yang punya orang tua, ya, yang udah meninggal, ziarahin. Ya, sebelum Ramadan tuh, bulan Syaban nih, bentar nih, ziarahin itu. Ya, ada ikut rohan, begitu. Pokoknya bapak-bapak selama ini banyakan makan apa banyakan ke WC? Hah? Banyakan makannya apa banyakan ke WC-nya? Makan sehari berapa kali? 3 kali. Ada yang 4 kali. Ya kan? Makan. Ke WC-nya sehari berapa? Sekali. Nah, iya. Paham maksud saya? Hah? Pernah nggak khawatir gitu? Selama ini saya makan ini sehari sekali. Pernah nggak begitu? Khawatir makan sehari sekali, pernah? Enggak kan? Selama ini makan berapa kali? 3 kali, 4 kali, iya kan? Maksud saya apa? Jangan khawatir nggak ada pemasukan. Paham? Jangan khawatir nggak ada pemasukan. Pengeluaran harus. Paham? Sehari buang air besar 2 kali, enak nggak? Sehari sekali, enak nggak? 2 kali, mungkin enak kan? Seminggu nggak buang air. Hah? Itu namanya buang air itu pengeluaran. Paham? Paham maksudnya? Paham? Pengeluaran. Waring buat orang tua. Ini ada roahan misalnya, waring. Lah, apalagi kalau roahan setahun sekali. Waring, jangan dipampetin, jangan. Dipampetin, ya rasain aja diri dah. Saya yang penting udah bilangin. Nah, di kehidupan begitu, ada pengeluaran, ada pemasukan. Pemasukan selama ini kita masukin mulu. Habis ngaji aja ntar kita makan. Iya kan? Pemasukan lagi. Kalau nggak ada yang dikeluarin, ntar kurang sehat. Paham? Begitu. Ziarahin. Besok nih kita ziarah. Hari Sabtu. Terserah. Kalau saya mah, saya cuma ngajak doang. Gitu. Siapa yang mau hidup ziarah? Ayo. Nah, mungkin kalau ziarah ini, yang penting ziarah dah. Gitu. Ya. Misalnya ada, maksudnya saya ngerinya nih ada ustadz juga yang bikin ziarah juga gitu maksudnya. Makanya saya nggak terlalu maksa. Kalau ada ustadz juga bikin ziarah, nggak apa-apa itu. Nggak mesti sama saya gitu maksudnya. Ya, cuman yang penting ziarah, jangan sampai kagak. Begitu. Bapak-bapak nih. Ini pernah saya ungkapin di sana sekali. Ini saya ngomong lagi di sini. Bahwa Bapak datang ke rumah Ustaz Ma'ruf. Ya, itu namanya ziarah. Berkunjung ke Ustaz Ma'ruf. Ziarah itu. Datang ke rumah Ustaz Ma'ruf. Ustaz Ma'ruf niat bawa Bapak datang, tamu kan? Iya, tamu. Sama Ustaz Ma'ruf dikeluarin apa?
Namanya tamu, air. Terus? Hah? Kopi, dah. Terus? Kira-kira sama Ustaz Maruf disediain ayam bekakak apa kagak? Hah? Ini normal aja, normal kira-kira disediain nggak? Bapak-bapak nih datang ke Ustaz Maruf, terus sama Ustaz Maruf, benarannya saya iniin ayam bekakak sama ini, kira-kira begitu kan? Enggak kan? Enggak. Normal aja, misalnya normal gitu, normal, enggak kan? Enggak. Misal ini Pak, misal kalau yang datang saya, kira-kira disediain nggak? Paham ini? Bapak-bapak ziarah keluar Batang bisa sendiri, bisa. Mau kemana lagi? Ke Sunan Wali Songo gitu, bisa sendiri. Sekarang mobil banyak, bis banyak, bisa sendiri. Cuman nyampe sono dikasih apa? Kenal kagak? Ya tamu biasa. Kenal kagak? Jarang-jarang kemari. Kan gitu. Nggak, ini saya bukan ngagulin, bukan. Biar paham. Biar paham kenapa nih? Orang tua kita dulu ngikut Buya. Kalau ziarah begini enggak ada, ini ziarah sendiri-sendiri, jarang. Ya kalau mau ziarah sendiri, wah enggak apa-apa, bagus. Cuman pengen tahu yang keluar apa? Yang keluar kira-kira kopi susu, air putih. Nah, gitu dalam bahasa Al-Qur'an dan iqbal sunnahil ahwal min ba'da al-niyat wa bil umri bil khair wa bil ma'aruf wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.